Kalau Safira suka dikasarin enggak nih? Enggak lah. Enggak suka dikasarin. Jangan. Mukanya. Fetishnya apa kalau boleh tahu? Nggak tahu kok, aku kan belum. Ah? Belum. Ini Aku masih fakta single baru nih. dong berarti. Halo sahabat Soju. Akhir tahun sudah mau berganti nih. Udah ada harapan baru atau gebetan baru? Kalau belum ada, Gencana. Yang penting muka gak biru-biru akibat menahan malu karena banyak komentar netizen yang menyerbu. Tapi ingat sahabat Soju, harus patuh dan sayang ya sama ibu. Cinta. Ada cinta secara nyata. Ada cinta yang berawal dari dunia maya. Hanya bermodalkan kuota, cinta pun bisa bertatap di depan para saksi di acara akad nikah. Tapi, apa jadinya cinta yang berawal dari secuil kuota hingga finish naik ke podium menikah, berakhir menjadi malapetaka dan membuat para hati keluarga orang tercinta menjadi kecewa. Karena kelamin kita ternyata sama. Astaga, setiap orang pasti memiliki harapan untuk menikah. Walaupun ada yang memilih untuk tidak menikah. Ya, sah-sah saja. Hidup-hidup dia, kita jangan terlalu ikut campur. Mending kita cari uang yang banyak dengan bertempur di dunia pekerjaan sampai lembur. Sesekali minum es campur. Asal kalau ada masalah ya, jangan kabur. Nanti jadi babak belur. Lantas apa saja hukum tentang pernikahan yang ada di negara Indonesia ini? Cus. Langsung WhatsApp pasangan kalian, jangan pasangan orang. Sediakan cemilan 10-11 karena akan kita bahas di Soju dengan pengacara ganteng punya neksera yang tak ada duanya. Balik lagi di Social Justice bareng saya Koko Joseph. Sebelum kita mulai seperti biasa, saya mau lihat-lihat dulu nih di media sosial dulu ada berita apaan ya yang lagi hot ya. Yang pertama apa nih? Dari platform yang lumayan terkenal di Centang Biru nih. Akhirnya LD resmi bebas dari penjara. Oh, saya tahu nih, yang dugaan ini kan kemarin sempat rame di media sosial, dugaan penganiayaan. Tapi buat knowledge juga nih buat Nexera gengs, bebas dari penjara. Sepengetahuan saya dari berita yang terakhir belum sampai ke pengadilan ya, jadi bukan bebas dari penjara. Mungkin ini penangguhan penahanan atau dan restoratif justice, karena pasal penganiayaan itu adalah delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa itu sebenarnya artinya proses hukum harus tetap berjalan tanpa ada pencabutan, tapi sekarang ada mekanisme namanya restoratif justice yang lebih memudahkan ya, biar semuanya bisa diberikan kesempatan. Selanjutnya AZ kembali ditangkap polisi gara-gara narkoba. Loh, ini yang udah pernah ditangkap bukan sih? Bener ya? Yang waktu itu saya pernah baca juga nih. Berapa kali itu guys sudah ditangkap tuh? Tiga kali dan diputus bersalah ya. Jadi kalau diputus bersalah terus ditangkap sampai ketiga kalinya, diduga itu adalah residivis guys. Residivis itu tindak pidananya dilakukan berulang gitu. Dan pastinya itu akan menjadi alasan pemberat dalam pidana ya guys. Nah ini kita baca komennya coba. Alah, susah sih kalau udah kecanduan, soalnya kayak terngiang-ngiang gitu. Sama kayak kita para cewek kecanduan makan seblak, bakso, mie. Kayaknya kalau sebulan gak makan begituan terngiang-ngiang. Emang gitu ya? Cewek-cewek? Nah terus lanjut nih. Ini kasar bahasanya, jangan deh. Hah? Si titik-titik yang paling titik-titik 3 kali berturut-turut ketangkep. Wajarlah istrimu minta cerai, mar katanya. Lalu tak perlu narko titik-titik untuk membuatku melayang. Pap manis darimu sudah cukup buatku mabuk kepayang. Ya bisa aja nih para netizen kita. Nih terakhir ya. Ini jadi pelajaran nih buat kita semua. Kalau barang haram buat karir keluarga hancur. Top komen. Ini juga buat Nexera geng ya. Jangan sampai, apalagi para penonton setia Soju nih, jangan sampai sudah belajar hukum tapi malah melakukan hal-hal demikian.
Pasal yang disebutkan di sini adalah pasal-pasal dugaan dan murni pendapat saya tidak bisa dijadikan landasan hukum yang pasti dalam proses hukum yang sedang berjalan. Begitu ya. Oke, saya pantun dulu deh. Cakepin. Ke Maluku minum es kelapa. Beli koyo buat gajah. Aku udah balik nih dari Eropa. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, hari ini katanya ada yang mau melamar nih jadi asisten pribadi saya. Karena dia sudah tidak jadi asisten pribadinya Hotman Paris. Wah, siapa nih? Yuk, masuk. Assalamualaikum. Salam. Halo. Hai Koko. Halo, namanya siapa? Safira. Salam kenal. Duduk Di dulu. sini, duduk situ. Duduk, mana aja boleh. Oh, ya udah. Aku mau ngelamar jadi istri kamu. Iya. Nggak jadi asisten dong. Jadi asisten Ini, boleh. dilihat dulu pengalaman aku. Ah, nggak usah langsung diterima. Nggak gitu ya? Iya, jadi asisten nih ya. Oke. Saya pernah jadi asistennya Bang Hotman. Pernah. Oh gitu. Tapi kan udah Keren kebanyakan ya asistennya Bang Hotman, jadi aku dihempas. dong. Oh gitu. Kok punya pantun ya tadi? Aku Iya. juga punya pantun. Boleh. Cakepin Apa tuh? ya? Cakepin ya. Si Joko jualan genteng. Cakep. Ke Andara beli benang. Cakep. Koko ganteng, ada Safira Kaunang nih yang siap kau pinang. Cia, elah, mantap. Safira lagi sibuk apa sekarang nih Aku lagi sibuk photoshoot, Lagi endorse sibuk. gitu aja sih. Oh, selebgram ya. Selebgram. Oke. Terus sekarang udah punya pacar belum? Nggak punya. Benar. Jangan sampai ada yang komen nanti di bawah loh. Belum punya pacar. Terus ada yang lagi deket atau gimana nih? Banyak. Nggak ada yang mau dipilih satu? Nggak apa-apa kan temen dulu. Temen dulu. Sampai sejauh ini temen dulu lah ya. Terus gimana? Tipe pacar kamu tuh kayak gimana sih? Yang kayak Koko. Secara spesifik dong, apa kira-kira? Baik, sabar, pengertian, atau apa? Yang pasti baik. Terus rajin menabung. Dan yang pasti Tidak ada sombong, tabungannya ya. iya. Rajin menabung, kalau nggak ada tabungannya buat apa? Yang jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan gitu. ke Eropa. Menjadi satu syarat tuh kayaknya jalan-jalan ke Eropa. Dan bisa ngajak kamu pastinya lah ya. Iya. Kalau jalan-jalan aja mau banyak kali yang bisa. Gitu. Terus gimana? Kamu sejauh ini ada pengalaman pahit nggak ketemu cowok? Atau mungkin ketemu cowok yang mau kondo? Atau mungkin ketemu cowok yang pelit? Atau gimana? Aduh, enggak lagi, enggak pernah. Nggak pernah ya, bersyukur dong nggak pernah ketemu. Zong banget kalau kayak gitu dong ya. Ya mungkin kalau yang ngedeketin kayak gitu ada, cuman langsung dihempas. Langsung dihempas, bagus. Terus pernah nggak kamu jalan terus tiba-tiba cowoknya minta split bill? Oh, sering. Sering. Terus setelah itu tidak ada kelanjutan dong pastinya. Enggak apa-apa lagi aku. Oh nggak apa-apa? Iya. Oh nggak apa-apa nih, Nggak boleh apa-apa lagi nih aku. kalau nggak apa-apa nih. Coba tanya semua cowok yang pernah deketin aku, apakah aku matre? Cie. Kalau aku bayar Wah juga. bagus nih berarti. Pas, split bill katanya. Gimana? Lagi dua. Jangan sampai ribut. Enggak, aku tadi minum es teh tawar doang. Kamu minum jus gitu. Pernah lagi aku digituin. Pernah. Enggak apa-apa, pengalaman. Tapi nanti kalau bilang kayak gitu nanti banyak yang datang minta split bill, aman ya? Aman. Ini bener nih. Nanti ada yang komen kayaknya nggak aman tuh. Ya nggak kan, split billnya gimana dulu? Misalnya nonton, aku yang bayar. Habis itu dia bayarin kuliah aku gitu. Oh enggak ya? Salah ya? Iya sebenarnya Kayak bener gitu sih. ya? Cuma split bener, cuma Kan yang nominalnya gantian nggak sama. bayarnya. Oh ya gantian. Cewek-cewek seksi kayak Safira gini nih, kemarin nonton DWP nggak? Aku nggak nonton. Nggak nonton. Suka nggak dunia gemerlap gitu kayak EDM ya? Electronic dance music kayak gitu-gitu suka nggak? Kalau musiknya suka, cuman nggak terlalu suka rame juga. Nggak suka rame. Oh berarti yang private apa tuh kalau yang private di room atau gimana? Gimana ya? Gimana kalau nggak suka yang rame? Nggak, maksudnya kemarin kan DWP-nya kayaknya terlalu rame menurut aku. Tapi aliran musiknya EDM. Nggak sih, nggak ya? ada yang ngajak aja sebenarnya. Oh nggak ada yang ngajak tuh. Kalau ada yang ngajak sih aku Iya, gas. ya udah tahun depan lah ya. Tahun depan apa coba? Apa? Sama aku ntar. Tapi tolong kasih tahu. Tolong kasih tahu apa? Kasih tahu nomornya. Kasih tahu.
BTW aku kemarin lihat story Koko lagi jalan-jalan ke Eropa ya. Kalau Joseph pernah kemalingan ya pas di Eropa? Kemalingan pas di Eropa, iya kemalingan. Di hari seminggu lah, 5 hari atau 7 hari. Jadi ceritanya gini loh, dari Amsterdam ke Belgia hanya untuk transit doang nih, karena dari Belgia mau ke Swiss gitu kan biar lebih dekat. Tiba-tiba tas taruh di sini ada yang ngambil, tas backpack. Abis itu di dalamnya ada paspor, otomatis nggak bisa jalan karena Swiss itu very strict katanya, nggak bisa pokoknya masuk sana tanpa fisik paspor. Setelah itu besokan lagi mau beli tiket yang lain, kereta yang lain untuk sampai ke Swiss kayak gitu, atau tiket. Nah terus tiba-tiba pas lagi nanya ke informasi, meleng sedikit, ini koper gede loh, koper segini diambil. Jadi aku ke sana bawa 2 tas itu hilang semua. Sampai pakaian dalam hilang semua. Jadi udah bete dong ya kan. Tadi udah mau pulang tapi udahlah, kita lanjutin lah. Karena udah di plan lama kan kalau ke Eropa itu. Makanya pakai asisten. Pakai asisten. Enggak sih, sama nyokap sebenarnya. Cuma tetap aja yang namanya meleng itu meleng. Padahal udah hilang pertama masa nggak was-was sih? Hilang pertama langsung was-was. Tapi tetap aja malingnya tuh wah ngeri banget di sana. Jadi kalau bisa nih tips buat next era gengs, namanya paspor taruhlah di baju atau di mana kayak gitu. Karena itu ibaratkan nyawa loh kalau di Eropa. Kalau nggak ada paspor kemana-mana susah. Kita bakal ditolak-tolak gitu. Harus ke KBRI lah. Jadi makan waktu. Jadi bete. Kok ngomong-ngomong soal Eropa, aku punya teman di Eropa. Dia tuh nitip pertanyaan gini. Kemarin tuh ada berita yang viral pernikahan sesama jenis di Cianjur. Nah, seberapa banyak sih kasus pernikahan sesama jenis yang ada di Indonesia? Di Indonesia dipastikan tidak ada. Kalau ada, itu berarti ilegal. Karena tidak bisa dibenarkan satu pernikahan sesama jenis tuh nggak bisa di sini. Kalau ada berarti ada dugaan tindak pidana. Nah, dugaan tindak pidananya apa? Pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen. Itu kan nggak mungkin bisa menikah antara laki-laki dengan laki-laki kalau dokumennya laki-laki dengan laki-laki udah pasti ditolak sama KUA atau Dukcapil pasti ditolak. Begitu, apalagi dari sisi hukum agama juga sepengetahuan saya di Indonesia agamanya nggak ada yang memperbolehkan untuk pernikahan sesama jenis begitu. Kalau ada atau tidaknya kasus dugaan ini pernikahan sesama jenis ya harus ditanyakan ke kepolisian dong. Itu kan dalam bentuk kasus, yaitu kasusnya yang tadi. Nah, tapi ada sisi positifnya loh dari berita itu menurut saya ya. Pernikahan sesama jenis di Cianjur ya kemarin beritanya. Berarti kan dia tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Setelah menikah dia baru wow, kok sama gitu kan. Jadi ada sisi bagusnya dia tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tapi kan kalau di artikel itu katanya si istrinya itu kan merasa ditipu kan? Merasa ditipu. Nah itu, kalau masuk ke pasal penipuan 378, itu berarti harus ada unsur yang dirugikan. Misalkan dia membuat dengan unsur maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang maupun menghapus piutang. Itu baru masuk ke 378. Jadi nggak bisa kita ngomong ini pasalnya masuk penipuan karena saya merasa ditipu. Kayak gitu, masukin dulu ke kepolisian. Kalau ada langkah penyelidikan dan penyidikan baru bisa dicari pasalnya yang diduga bisa menjerat begitu. Nah terus kalau misalnya ada oknum, misalnya nih teman aku nikah sama jenis, aku tahu nih, atau misalnya tetangganya tahu, itu gimana tuh? Ada hukumannya juga nggak buat oknumnya? Iya, kalau misalkan menurut pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Jadi kalau kamu adalah salah satu dikategorikan ke dalam 3 yang tadi, berarti kamu harus bertanggung jawab secara hukum pidananya juga. Begitu. Terus kalau aku mau nanya juga nih, kalau misalnya nih teman aku, dia nikahnya di Belanda misalnya, terus balik lagi ke sini, itu gimana tuh? Gini, jadi kalau misalkan dia nikahnya di luar, berarti kan yang melegalisasikan negara tersebut. Nah, biasanya kalau sesama jenis nikahnya,
menikah di luar, terus pokoknya dia bagaimana caranya dia tinggal di Indonesia dengan begitu banyak administrasinya, itu bisa dicatatkan pernikahan dia di Indonesia. Namun dengan yang sesama jenis itu walaupun di luar itu mengesahkan, tapi tidak bisa dicatatkan. Kalau tidak bisa dicatatkan berarti menurut saya tidak mempunyai kekuatan hukum ya, gitu. Jadi negara kita tidak mengakui. Karena apa? Karena menurut undang-undang perkawinan, pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, garis besar di sana. Seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak ada tuh pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, nggak ada. Hanya pria dan wanita begitu. Sudah jelas undang-undangnya. Kemarin aku ke Belanda, tapi memang apa ya? Menurut aku sih kacau ya. Masa ada satu pos di situ tulisnya information for jadi ada informasi khusus untuk orang-orang yang dan sempat jalan di trotoarnya itu di zebra crossnya itu ada bendera. Waduh, kalau menurut saya sih ya jangan sampai lah Indonesia kayak gitu ya. Jadi di sana itu melegalkan ya. Selain di Belanda, di negara apa lagi kok? Ada di Belanda, di Taiwan, Australia, Brazil, Meksiko, Jerman, Portugal, Denmark, setahu saya. Begitu. Nah, jadi gini, kalau pernikahan sesama jenis itu, kalau misalkan tetap dilakukan dan misalkan ada unsur penipuan dan sebagainya, itu bisa dibatalkan. Jadi kalau pernikahan itu bisa dibatalkan loh. Jadi kalau misalkan alasannya ada di mana sih? Pasal 26, 27 Undang-Undang Perkawinan dan jika Muslim mengacunya ke KHI, Kompilasi Hukum Islam di pasal 72 ayat 2, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Apa aja syaratnya? Yang pertama, perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang. Kedua, perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah. Ketiga, perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Keempat, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, yang sering dipakai alasannya untuk pembatalan pernikahan adalah terjadi salah sangka terhadap diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung. Contoh, setelah menikah, ternyata kita sesama jenis, bisa dibatalkan. Jadi bukan cerai ya. Kalau cerai itu kan ya nanti jadi cerai hidup. Ya kan biasanya cerai hidup tulisannya. Tapi ini nggak dibatalkan. Nah, tapi ada waktunya untuk pembatalan itu. Jadi setelah ada dugaan salah sangka, itu 6 bulan seterusnya itu adalah waktu kita untuk membatalkan. Setelah lebih dari 6 bulan ya tidak bisa untuk digugat lagi begitu. Nah, pernikahan sesama jenis yang tadi tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara perdata dengan dasar hukum 1365 KUH Perdata. Jadi saat ada pernikahan sesama jenis atau ada salah sangka ya, bisa dibuktikan ada salah sangka. Misalkan cowok pura-pura kaya atau pura-pura apa, ternyata pas akhirnya setelah menikah itu tidak sesuai harapan, itu bisa digugat secara perdata untuk dimintakan ganti rugi secara material dan imaterial. Begitu. Jadi kamu kalau dengar cowok omongannya gede, ternyata nggak sesuai sama fakta, terus menikahi kamu sampai menikah, batalkan pernikahan bisa, batas waktunya 6 bulan, lalu dimintakan ganti rugi. Gitu. Ngomong-ngomong soal hukum pernikahan nih, aku mau nanya. Kalau misalnya pernikahan saudara kandung, itu juga ada hukumnya nggak? Misalnya nih, udah lama nih dia berpisah, nggak ketemu, terus pas ketemu ternyata dia baru tahu mereka tuh bersaudara, itu gimana tuh? Jadi gini, bicara tentang hukum negara dulu ya. Hukum negara itu sesuai pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dilarang antara 2 orang yang pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Keempat, berhubungan susuan. Jadi ada yang
susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Boleh loh punya suami itu punya istri lebih dari satu, boleh. Lalu terakhir, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Jika peraturan tersebut tidak diindahkan, maka perkawinannya itu tidak sah dan batal demi hukum. Tapi menurut hukum agama, katanya, kalau hukum agama kan saya nggak mau terlalu banyak mengomentari ya, pernikahan dengan sepupu itu diperbolehkan loh. Saya juga sudah membaca dalam pasal 39 kompilasi hukum Islam itu tidak ada yang melarang menikahi sepupu. Gitu di Indonesia, gitu. Begitu Safira. Berarti kalau sepupu boleh, kecuali yang menurut yang saya lihat boleh gitu. Ngikut lagi dari sisi agamanya dulu. Soalnya di Indonesia itu sah pernikahan itu menurut agamanya masing-masing. Gitu. Negara hanya mencatatkan yang tidak melebihi dari peraturan yang sudah diatur. Nah, balik lagi nih kok ke kasus yang Cianjur tadi. Itu kan ketahuan setelah 3 hari si suami ini nggak mau disentuh kan, karena takut ketahuan. Itu ada hukumnya nggak sih kok misalnya si istri atau suami itu nggak mau melayani pasangannya? Biasanya kan yang minta hubungan seks, biasanya yang saya tahu kan biasanya dari cowok ke ceweknya. Untuk hukuman istri menolak suami berhubungan, menurut saya tidak ada peraturan negara yang mengatur secara eksplisit ya. Namun dari segi agama mungkin ada, harus melayani suami dan sebagainya. Namun yang diatur adalah jika suami memaksa istri berhubungan badan, atau bukan suami ke istri doang, tapi istri memaksa suami juga berhubungan badan walaupun dia sudah menikah, tetap berpotensi dipidana dipidana penjara selama 12 tahun maksimalnya. Sesuai pasal 8 huruf A. Kekerasan seksual tersebut salah satunya meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, termasuk diantaranya suami atau istri. Siapapun, walaupun suami istri ya. Karena di pasal 46 Undang-Undang PKDRT-nya ini berbunyi gini loh. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 8 tadi yang saya sebutkan, huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta. Juga dipertegas, nanti kan kita punya KUHP baru. Kamu pernah lihat nggak sih ada KUHP baru? KUHP baru itu sudah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di pasal 473-nya juga mengatur tentang pemaksaan seksual dengan suami atau istri berpotensi di penjara 12 tahun. Jadi nggak boleh ya Nexera gengs nih untuk memaksa istri kalian atau suami kalian berhubungan badan. Mintalah dengan humanis, dengan harmonis gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pemaksaan nih kok, aku punya teman, dia tuh sering cerita ke aku, katanya dia lagi capek, habis kerja, pokoknya lagi letih, lesu, lemas, tiba-tiba suaminya tuh main sodok aja tuh si Joninya. Apakah itu termasuk pemerkosaan? Tuh. Ya, kalau menurut pandangan hukum saya termasuk pemerkosaan. Karena walaupun sudah menikah kan tadi saya sudah dijelaskan ya, ada di pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal KUHP baru pasal 473 KUHP baru gitu. Jadi yang namanya berhubungan badan walaupun suami istri itu tidak boleh dipaksa. Harus dengan kerelaannya sendiri begitu. Kalau Safira suka dikasarin enggak nih? Enggak lah. Enggak suka dikasarin. Jangan. Mukanya langsung shock kayak. Shock iya. Nggak suka nih, bener nih? Enggak suka. Di momen-momen tertentu juga enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak tahu sih belum. Belum. Fetishnya apa kalau boleh tahu? Enggak tahu kok, aku kan belum. Ah? Belum. Ini Aku masih fakta segel baru nih. dong berarti. Bener nih. Masih segel kok. Fetishnya maksudnya kamu belum pernah melakukan hubungan? Belum. Aduh, Seks. mama papaku nonton jangan. Belum Bisa Nexera dibuka. Gang, belum ya. Ini pengakuannya belum nih. Tempat idaman Safira nanti sama suaminya di mana? Tempat idaman. Tempat idaman. Idaman ya. untuk apa nih? Idaman untuk melakukan hubungan seks dong. Kita jawab di episode berikutnya. Ya Nggak pasti tahu di kok, rumah aku dong belum yang jawab. nyaman. Oh, iya. Rumah yang nyaman punya sendiri gitu. Kamu harus cari suami yang sudah bisa memberikan kamu minimal rumah yang layak lah. siap. Kalau menurut saya gitu. Kan ada tuh yang suka di hutan katanya.
Atau di kebon? Siapa tuh? Kalau Koko sukanya di mana? Hah? Di mana ya? Ya di tempat yang nyaman lah pastinya. Mungkin di hutan juga nyaman kali menurut dia. Kok kasih Begitu. dong tips hubungan suami istri yang nggak termasuk dalam kategori pemerkosaan. Tips suami istri, saya juga belum suami istri, tapi nggak apa-apa. Menurut pandangan saya ya, pastinya harus dikasih uang belanja yang banyak dan berlebih. Bukan hanya banyak ya guys ya, banyak dan berlebih nih ya, biarin lebih mudah. Ajakin istri jalan-jalan ke luar negeri pastinya. Kasih uang simpanan untuk istri pegang. Jadi bukan hanya uang belanja nih, jangan disatu-satuin. Kalau misalkan ada uang untuk masing-masing dibedain. Uang belanja sendiri, uang shopping sendiri, uang skincare sendiri. Ada uang belanja untuk disimpan juga guys, biar kalian itu seneng. Selalu berbicara secara halus dan baik terhadap istri gitu. Jangan ketawa gitu dong. Kameramennya ganteng banget, nggak kuat. Ngeliatnya nih gini, netes-netes ya. Jika sudah dilakukan, tetap tidak mau, saran saya kepada suaminya, tahan birahi kalian sampai istri kalian mau, dan jangan salurkan birahi kalian itu terhadap wanita lain. Kalau Anda melakukan itu, maka Anda berpotensi dipenjara 9 bulan sesuai pasal 284 KUH pidana. Begitu. Apa? Ceweknya juga, sama ceweknya, tapi dengan syarat 284 itu syaratnya harus sudah bercerai. Jadi kalian para istri-istri sah, kalau misalkan menduga suami kalian berhubungan seks dengan wanita lain, yang pertama kalian harus marahin adalah suaminya dan langsung diceraiin dulu. Jangan nyalain pelakornya, kalau biangnya itu suami kalian ini. Begitu. Dan undang-undangnya pun sudah mengatakan demikian. Harus perceraian dulu, baru pasal 284 ini dapat diproses. Begitu. Kalau misalnya nanti aku sudah menikah dan memiliki suami, kalau aku sama suami aku nanti pok-pok wow, terus di videoin, terus kesebar, misalnya HP aku hilang terus kesebar, itu tuh yang disalahin tuh siapa nih? Aku kah, suami kah, atau yang nyebarinnya? Jadi kalau menurut saya ya, kalau misalkan itu sepersetujuan, menurut saya tidak termasuk dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Karena kan untuk sendiri, walaupun di pasal 4 Undang-Undang Pornografi itu ada kata-kata membuat. Tapi menurut saya itu tidak termasuk ke dalam pasal itu, menurut pandangan hukum saya. Tapi karena ini lewat media elektronik, HP kamu yang disebarkan, maksudnya datanya ada di situ, maka kita secara eksplisit masuk ke dalam Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 1. Begitu. Nah, ini ada informasi nih buat Nexera gengs, bahwa Undang-Undang ITE kita yang terkenal itu sekarang ada perubahan revisi kedua yang sudah disahkan tanggal 5 Desember kemarin. Undang-Undang ITE kita direvisi 2 kali. Jadi pertama Undang-Undang ITE kita itu lahir tahun 2008, habis itu direvisi pertama tahun 2016, dan yang terakhir ini 2023 5 Desember kemarin disahkan Undang-Undang ITE revisi kedua. Beberapa norma pasal yang disempurnakan, antara lain mengenai alat bukti elektronik pasal 5, sertifikasi elektronik pasal 13, transaksi elektronik pasal 17, perbuatan yang dilarang pasal 27, 27A, pasal 27B, pasal 28, pasal 29, pasal 36, beserta ketentuan pidana di pasal 45, 45A, dan 45B. Peran pemerintah pasal 40 dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil di pasal 43 begitu. Nah, pasal 27 ini adalah pasal yang terkenal loh. Pasal pencemaran nama baik 27 ayat 3 nanti akan diubah menjadi 27A dan 27B. Begitu. Jadi ada perubahan baru nih yang ramai di masyarakat, kan apa-apa pencemaran nama baik, apa-apa pencemaran nama baik. Nah, sekarang sudah diubah. Semoga perubahan ini membuat lebih adil lagi buat masyarakat begitu. Aku mau nanya, berarti kita boleh videoin asal nggak ketahuan dong? Bukan cuma videoin nggak ketahuan. Menurut saya tindak pidana kalau misalkan nggak ketahuan, tidak terbongkar oleh aparat penegak hukum, ya siapa yang mau menghukum? Kan harus ini dulu terbongkar, gitu. Terbongkar, diproses secara hukum, dibawa secara adil ke pengadilan, di pengadilan juga mendapatkan keadilan juga untuk orang yang didakwa ini, ya gitu. Berarti yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja. Kok tadi kan kita udah bahas pernikahan nih, kira-kira apakah aku masuk kriteria istri Koko? Masuk dong, masuk gak guys? Masuk.
YouTube. Terus emang kalau di HP kamu ada video yang aneh-aneh nggak? Nggak ada lah. Bener nggak ada? Nggak ada. Iya kalau ada bilang di luar aja nanti. Jangan di sini. Kirim aja, kirim airdrop. Ya, airdrop. Harapan ke depan Safira mengenai dunia entertainment nih apa sih? Kan kamu kan di dunia entertainment nih. Selebgram ya, guys. Aduh, harapannya semoga bermanfaat buat semua orang, bikin konten-konten yang edukasi. Boleh tahu yang bermanfaat yang kayak gimana? Ya, yang menghibur kan. Oh, menghibur. Iya, iya, bener sih, menghibur juga bermanfaat kan. Untuk bikin orang lain bahagia gitu. Safira, IG kamu apa sih? Waduh. Boleh tahu nggak? Lihat dulu sini. Kalau nggak di sini nggak tahu IG aku nih. Nih, udah paling atas tuh, udah iya. follow. Iya, itu Instagram yang ini kan aku. betul kan? Oh, yang ini nih guys. Namanya boleh di-spill nggak nih? Boleh. Namanya Safira Kaunang atau Saku. Oh, dipanggilnya Saku. Oke, follow guys. Namanya Safira Kaunang. Oh, kita spill dikit ya isinya ya. Jadi yang saya lihat di sini kamu menggunakan apa? Baju-baju tema nih ya? Atau apa nih? Review, Coba Safira dijelasin Kaunang. dikit, kurang paham deh. Hah? Kenapa? Apa itu maksudnya? Ini baju apa nih kayak gini-gini nih? Maksudnya Ya, kamu endorse itu baju? bikini kok, kan di pantai. Oh gitu. Apa? Iya. Iya ini nih. Maksudnya kamu endorsement Oh iya. di bagian baju-baju yang lucu-lucu atau gimana? Gitu. Baju bobo. Baju bobo apa aja bajunya? Boleh tahu nggak? Ya itu. Bukan maksudnya baju bobo, baju dinas atau apa? Enggak, itu baju bobo. Baju bobo. Baju bobo. Terus bikini. Bikini kan di pantai. Iya maksudnya apa aja kamu nih biar barangkali ada endorsement yang lain masuk ke kamu. Oh, yang endorse aku ya itu aja Iya, sih. baju bobo, baju pantai, sama baju Renang. sama aja baju renang, baju renang. Kalau beli baju bobo kayak gini berapa sih harganya? Gak Buat apa? Buat Ya. apa kok? Buat kameramen. Kameramen buat suka ngeliat yang kayak gini-gini. Jadi kalau ada bahan dia kasih yang kayak gini. Mahal berarti kayak gini ya? Enggak juga kok. Ya udah nanti aku beliin baju kita nikah aja lah ya. Jangan, nanti kameramennya cemburu. Bercanda. Daripada gitu mending kita selfie kok. Oh boleh, ayo update ya. Update. Siapa tahu abis selfie langsung OTW KUA. Langsung kabur semua nanti follower kamu nih. Udah lah. Oke. Oke. Jangan lupa tag ya. Ada yang marah nggak nih kok? Nggak ada. Masa? Kamu kali yang pada kabur ntar fansnya. Coba Safira kasih kata-kata motivasi dong buat cewek-cewek seksi yang lagi berjuang di luar backsoundnya sana. sedih. Backsound sedih, boleh kasih backsound sedih. Cewek-cewek seksi yang lagi berjuang di luar sana. Iya, cewek-cewek seksi berjuang di dunia entertainment ya. Iya, cewek seksi kita Ya, positif kamera, terus di sini zoom, soalnya. zoom. Sehat-sehat wanita penghibur. Ya, menghibur masyarakat, boleh. Bikin konten review-review. Review. Semangat. Thank you ya Safira udah Thank mau you. menyampaikan aduan-aduannya ke saya di Social Justice. Yeay. Semoga Safira tidak pernah tersandung kasus hukum ya. Kalau kenapa-napa call aja gampang. Ingat, mau manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan semua ada hukumnya. Seperti kamu menghukum aku ketika aku tidak kasih uang ke kamu. Mau dong. Jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau suka sama video ini, apalagi kalau suka banget sama saya. Saya Koko Joseph Irianto dan Safira Kaunang. Bye-bye.